Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melia Adisti, NPM 2174421, program studi Teknologi Pembudidayaan Ikan, dan teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gustina Anita Putri, NPM 21744012, Prodi D4 Teknologi Pembudidayaan Ikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang isu-isu demokrasi HAM yang terjadi di Indonesia saat pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Hai Gis, lagi apa? Hai Gus, lagi santai aja. Kenapa Gus? Enggak, cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Oh ya, dengar-dengar kamu tahu nggak sih tentang isu-isu HAM yang ada di Indonesia saat pandemi COVID-19 ini? Oh, yang pemenuhan hak asasi manusia dan praktik demokrasi di Indonesia yang belum seimbang itu ya? Nah, iya Dis, misalnya banyak kasus yang belum terselesaikan dan kasus penegakan HAM yang masih belum berjalan dengan semestinya. Oh ya, sebelumnya kamu tahu nggak sih HAM itu apa? Tahu dong, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih apa aja ciri-ciri HAM? Tahu kok, yang ciri-ciri HAM yang pertama itu, HAM itu tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain. Yang kedua, HAM itu berlaku untuk semua orang, tidak membedakan dari perbedaan suku, agama, ras, budaya, sosial, politik juga. Terus, tidak ada satu orang pun yang dapat membatasi hak dan hak asasi manusia orang lain, dan HAM itu membuat hukum untuk melindungi HAM. Iya, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih apa aja macam-macam HAM? Yang pertama itu ada personal right, yang kedua property rights, yang ketiga right of legal equality, yang keempat political right, yang kelima itu social cultural right, dan yang keenam itu procedural right. Wah, banyak banget ya ternyata macam-macam HAM. Nah iya, benar banget itu Dis. Karena sejatinya hak asasi manusia itu tidak dapat diganggu-gugat. Oh ya, demokrasi Indonesia mengalami kegerusan bukan hanya di pandemi aja loh. Oh iya, apalagi bagus? Salah satunya muncul dari kasus internal yang ada di Indonesia loh, tentang pemilihan seleksi anggota KPK yang menyinggung hak asasi manusia loh. Oh iya, aku dengar-dengar kelompok yang diperkirakan akan dipecat itu dari anggota KPK yang dikatakan tidak sejalan dengan ideologis itu ya? Iya, dengan alasan pluralisme itu beberapa anggota KPK dipecat, mereka disingkirkan tanpa proses peradilan dan juga pelantikan anggota yang lulus ASN itu loh. Wah, sadis juga ya Gus. Oh iya, tersingkirnya anggota KPK merupakan beberapa bagian dari anggota yang mengikuti organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir dan kelompok lainnya yang tidak berpandangan sama dengan ideologis Gus. Oh gitu ya Dis, emang berapa sih jumlah anggota KPK yang dipecat? 75 anggota tersebut dipecat pada saat wawasan kebangsaan tanpa transparansi. Pertanyaan yang diajukan pada wawasan kebangsaan itu menyangkut tentang ideologi Indonesia. Oleh karena itu, setiap anggota yang menjawab pertanyaan menjurus ke aliran-aliran sesat, maka akan disingkirkan bagus. Wah, keren banget sih tuh Dis. Demokrasi merupakan negara yang ideal di mana setiap suara individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
Jika di suatu pemerintahan menjunjung tinggi bisnis, maka negara ini tidak akan menjadi demokrasi yang baik. Iya Gus, korupsi dan kolusi serta nepotisme akan terus berlangsung bersamaan dengan berlangsungnya pemerintahan di Indonesia. Jika seorang pemimpin dipilih dengan cara yang kotor, maka bisa dipastikan bahwa pekerjaannya selama menjadi abdi negara tidak akan pernah bersih. Begitu juga akan banyak masalah yang dihadapi rakyat karena pemerintahan yang aneh tersebut. Akibatnya para petinggi yang kayak gitu tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat karena kebiasaan mereka yang lakukan itu buruk seperti menolak uang rakyat dan tidak bisa mewakili suara rakyat karena pemimpin tersebut telah digantikan oleh pengusaha yang mendukung pemilihan umum untuk kepentingan supaya bisa mengeksploitasi suatu daerah sesuka mereka. Momok negara di Indonesia, demokrasi di Indonesia sudah mengakar mulai dari rakyat yang menggunakan kepentingan ekonomi dan sampai petinggi negara yang menggunakan pemerintahan untuk bisnis mereka. Oh iya, menurut kamu ada nggak sih saran tentang kasus isu-isu HAM yang ada di Indonesia saat pandemi ini? Saran saya, sebagai makhluk sosial, kita harus bisa mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri. Walaupun di masa pandemi, kita harus tetap saling menghormati hak asasi manusia satu sama lain. Jadi, dalam mengimbangi HAM dan menjaga HAM, kita harus mampu menyeimbangi dan menselaraskan hak asasi manusia kita dengan hak asasi manusia orang lain. Kalau saran menurut kamu bagaimana? Kalau saran menurut saya sih hal yang harus kita lakukan karena kita telah menyadari kemunduran dari demokrasi hak asasi manusia ini, kita harus bisa lebih memanfaatkan media dengan cara aspirasi yang baik dan kemudian agar negara hukum ini bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian aparat hukum bisa mengadili hukum dengan secara adil-adil. Wah, senang banget akhirnya bisa berbincang-bincang mengenai kasus demokrasi HAM sama kamu, Dis. Iya, aku juga jadi menambah banyak pengetahuan nih tentang HAM. Jadi makasih juga ya. Iya, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sun.